pertemuan, ya. Jadi awal periode pertemuan yang ada di kelas pertama V1-nya sekian, yang ada di kelas kedua V1, V2-nya sekian, yang ada di kelas 3 V3-nya sekian. Ya. Jadi ketersediaannya dinyatakan oleh vektor V ini, ya. Gitu. Nah ini saya tebelin awalnya, kata kuncinya ini awal pertumbuhan, awal periode pertumbuhan, ya. Jadi lagi mau tumbuh ceritanya. Salah satu tujuan kita nanti adalah bagaimana menentukan bagaimana ketersediaan pohon pada awal periode pertumbuhan, yaitu vektor V itu, supaya hutan tetap terjaga dan penghasilan nanti penjualannya maksimum. Ya, jadi gimana cara kita menata hutan supaya nanti ketika dipanen penghasilannya maksimum, lalu ketika bibit ditanam lagi selalu terjaga bahwa hasilnya yang kita peroleh nanti maksimum. Ya, ini salah satu tujuan kita nanti. Jadi kita mau cari V-nya berapa, V-nya gimana. Nah, karena kita ingin banyaknya pohon di hutan konstan, ya tetap segitu-segitu aja jumlah pohonnya gitu, nggak berkurang gitu ya, asumsinya nggak bertambah juga ya. Nah, kita misalkan banyaknya pohon di hutan dinyatakan dengan A, ya. A ini banyaknya pohon di hutan, semuanya, ya. Suatu bilangan asli ya, masa bilangan lagi negatif ya. Pohon di hutan ini ada min 5 pohon. Wajar. Kurang lagi berarti. Oke. Apa hubungan V dan A berarti? V tadi apa? Vektor ya. V1, V2, V3 menyatakan ketersediaannya. Berarti hubungannya apa? Yang A ini banyaknya pohon. Kalau V ini vektor pertama, komponen pertamanya banyaknya pohon di kelas pertama. Berarti hubungannya? Ini ya, dijumlahin jadinya A ya, total kan ya? Ya, mulai mikir ya kita, mulai mikir ya. Saya aja udah keringatan karena juga mulai mikir juga. Nah, perhatikan, pada akhir periode pertumbuhan, pada boldnya ini, ketersediaan pohon di hutan yang semula adalah V berubah menjadi, ya kan kalau pohon tumbuh pasti akan berubah ya konfigurasinya menjadi vektor yang di bawah ini. Wah, mau ribet ini. Perhatikan, ini V aksen hanya nama, ya saya kasih nama V aksen. Terus kalian lihat yang di baris pertama ini apa sih? 1 min T1 kali V1. T1 tadi apa? Persentase yang tumbuh, yang naik kelas ya. Berarti 1 min T1 ya persentase yang tidak tumbuh tuh. Persentase itu kan paling kecil atau paling besar 1 kan? Ya, 100%. Ya. Jadi kalau T1 adalah persentase pohon yang tumbuh dari kelas pertama, berarti 1 min T1 persentase yang tidak tumbuh. Makanya posisinya di baris pertama. Ya, jadi ini pohon-pohon yang ini banyaknya pohon yang tidak tumbuh di kelas pertama. Yang tumbuh kemana? Naik kelas kan? Makanya muncul di sini T1 kali V1. Lalu di kelas kedua ada juga bisa jadi ada yang tidak tumbuh. Dan seterusnya sampai V5 ya. Paham di sini? Ya, V5 tidak ada T5-nya, ingat. Ya, sudah mentok di situ ya. Ya, kita berubah jadi V aksen. Nah, setelah kita utak-atik, ternyata kita bisa manipulasi ini. Siap-siap, ini ada sulap nih. Dari sini, vektor V aksen tadi, jadi seperti itu. Oh iya. Ini matriks ya? Berapa kali berapa? 5 kali 5. Ini kalian lihat nih jadinya ini V kan? Ya. Kan kalau dikalikan 1 min T1 kali V1 tambah 0 kali V2 tambah 0 kali V3, 0 semua kan? Jadinya kan yang ini. Ya? Yang bawah juga T1 kali V1 tambah 1 min T2 kali V2, jadinya yang ini kan? 0-0-nya kan tidak ya. Dan seterusnya, ujungnya kan ini T4 kali V4 tambah 1 kali perkalian matriks biasa kan? Pasti sudah lah, di SMA juga bukan cuma yang ambil algebra linear di statistika ya.
Ya, ini kita bentuk seperti itu ya. Nah, kita misalkan saja ini sama dengan T kali V. Ya, jadi ini saya kasih nama matriks yang besar ini namanya T. Ya, ini otomatis ini jadi V. Ya. Ada namanya ini matriks T, matriks yang besar ini. Ini namanya T disebut matriks pertumbuhan. Jadi isinya apa sih? Isinya tuh ya persentase yang tidak tumbuh, persentase yang tumbuh, persentase yang tidak tumbuh, persentase yang tumbuh, ya. Nah ini kalian perlu catat yang ini, karena nanti akan nyambung ke kuisnya. Ya. Catat. 10 detik. Bisa. Nolnya disambungin kalau semua. No. Ya. Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Oke, next. Nah, selanjutnya kita juga ingin tahu bagaimana pemanenan pohon setelah tumbuh, ya, agar keuntungan maksimum dan keberlangsungan hutan terpenuhi, ya. Jadi ini kan tumbuhnya, tumbuh, pohonnya tumbuh. Nah, kita juga habis tumbuh kita mau apain setelah tumbuh? Ya kita panen. Gimana cara panennya supaya terpenuhi ini ya? Gimana cara panennya? Oke. Nah, jadi kita misalkan pada akhir periode pertumbuhan kita ambil sebanyak W, I, pohon dari kelas ke I untuk I sampai dengan 1, 2, 3 sampai 5. Jadi contohnya W5, ya W5 ini artinya apa? Pohon yang kita panen di kelas ke-5. Ya. Ya W3 berarti pohon yang kita banyaknya pohon yang kita panen di kelas kita. Ya. Mungkin kalian ada yang nanya ya, kenapa nggak panennya pohon yang berada di kelas yang harganya paling mahal? Ya nggak? Kenapa nggak langsung panen aja yang di harga paling mahal? Kan pasti untung ya. Tapi kan ada faktor keberlangsungan hutan. Ya, jadi nggak bisa asal panen. Kenapa nggak panennya langsung pohon yang paling tinggi, yang di kelas ke-5? Ya, kalau kalian panen kelas ke-5, apa gimana ya? Asal panen aja gitu. Nah, nanti kita lihat nggak bisa seenaknya gitu, ya nggak bisa seenaknya itu karena ada faktor-faktor seperti tadi T1, T2, ya persentase pertumbuhan tadi juga berpengaruh. Ya. Oke, next dulu. Nah, vektor W ini saya kumpulkan lagi seperti tadi ya, seperti V tadi. W ini sama dengan W1 sampai W5 kolom. Ini kita sebut dengan vektor apa? Vektor panen ya. Jadi W1 banyaknya yang kita panen di kelas pertama, kita panen kelas kedua, kita panen gitu. Nah, kita asumsikan W1-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena masih bibit. Iya. Kelas pertama tadi kan isinya bibit-bibit itu ya? Iya. Nggak ada gunanya misalkan jual bibit, ya. Jadi kita anggap dia nggak ada yang kita panen. Bibitnya kelas pertama, semua yang berada di kelas pertama tidak ada yang kita panen, ya. Oke. Nah, setelah panen, maka sebanyak W2 tambah W3 tambah W4 tambah W5 bibit pohon baru harus ditanam sebagai gantinya, ya. Kan yang dipanen tadi W1, W2 sampai W5. Di total kan berarti total yang kita panen toh, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, habis kita panen kita harus ganti, ya. Tanam. Jadi yang ditanam ya sebanyak ini kan. Kenapa nggak ada W1-nya sini? Nol tadi ya. Oke. Mantap. Nah, ini perlu dicatat, bibit baru nanti selalu berada pada kelas pertama. Ya, ketika kalian nanam, otomatis dia termasuk kelas yang pertama toh. Kan tingginya kan paling kecil. Oke, siap-siap. Nah, kita misalkan Y aksen, tadi ada V aksen, sekarang ada Y aksen. Y aksen adalah vektor yang menyatakan ketersediaan pohon atau bibit yang baru saja ditanam. Jadi gimana? Seperti ini Y aksennya. Kenapa Y aksennya gini ya? Ya, ini bibit baru semua kan? Jadi yang baru ditanam otomatis adanya di sini doang. Ya, di kedua nggak ada. Ya. Masa nanam tiba-tiba langsung jadi? Nah,
pohonnya kayak di dalam gitu. Jadi seperti ini reaksinya. Ini reaksi kata kuncinya adalah vektor penanaman, ya. Bibit yang ditanam. Gitu. Jadi seperti itu. Nah ini juga bisa disulap seperti V-aksen tadi. Nah, kita sulap ya. V-aksen jadi seperti apa? Ya. Ini matriks 5 kali 5, ini vektor W. Kok ada W1 nya Pak? Ya saya taruh juga nggak apa-apa kan? Ya kan W1 0 ya. Jadi 1 kali 0 tambah 1 kali W2 tambah 1 kali. dan seterusnya jadi ini kan. Betul? Kamu cepetan bilang saja ya. Harus berturut-turut. Jadi bawah-bawahnya otomatis 0 semua. Nah kita misalkan ini jadinya B kali W. B nya berarti yang ini ya. B kali W. Ini W nya, ini B nya. Dengan B kita sebut matriks bibit baru ya. Jadi ada 1 itu maksudnya kita tanam bibit baru ya. Nah, sekarang, ini yang penting. Ini kebijakan tentang keberlangsungannya misalkan. Misalkan kebijakan yang berlaku adalah pohon-pohon yang tersedia pada akhir periode pertumbuhan dapat dipanen. Asalkan bibit-bibit yang baru harus ditanam setelah itu. Jadi setelah tumbuh boleh dipanen asalkan habis itu ditanam lagi. Dan ketersediaan pohon setelahnya habis dipanen dan ditanam itu harus sama dengan yang awalnya. Ya, ini ada kan saya bold di sini. Akhir dipanen, ditanam, ketersediaan di awal. Ya. Nah, ini dia yang muncul seperti ini. Akibatnya kita peroleh persamaan matematis berikut. Oh. Apa maksudnya ini? Ini kan tadi ketersediaan di akhir ya.